Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar modal syariah dan khususnya di saham syariahnya, dan nanti juga akan sedikit mereview contoh dari salah satu saham syariah. Dan selain itu, video ini ditujukan sebagai salah satu tugas mandiri mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfah MESY. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung simak saja videonya. Dan untuk teman-teman jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pasar modal itu? Apa sih pasar modal syariah itu? Nah, pasar modal itu adalah tempat atau wadah bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli efek-efek atau surat berharga. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli di sini itu disebut sebagai investor atau yang menanamkan modal. Nah, sedangkan penjual di sini disebut sebagai emiten atau perusahaan yang mengeluarkan efek atau surat berharga tersebut. Lalu, apa pasar modal syariah itu? Nah, pasar modal syariah itu berarti pasar modal yang memperjualbelikan efek-efek atau surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pasar modal syariah ini bersifat universal, jadi bisa dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun ras tertentu. Lalu, apa bedanya antara pasar modal dan pasar modal syariah? Jadi, pasar modal syariah itu kan merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Jadi, secara umum kegiatan pasar modal syariah itu sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Akan tetapi, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, bahwa produk dan mekanisme transaksinya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Lalu, ada produk-produk apa aja sih di pasar modal syariah itu? Nah, jadi di pasar modal syariah itu ada efek atau surat berharga syariah. Nah, efek-efek syariah itu terdiri dari saham syariah, suku, reksadana syariah, efek beragun aset atau EBA syariah, dana investasi real estate syariah, dan exchange traded fund syariah, dan efek-efek syariah yang lainnya. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, kita hanya akan memfokuskan pada salah satu efek syariah, yaitu saham syariah. Nah, apa sih saham syariah itu? Jadi, saham syariah itu merupakan saham yang berasal dari perusahaan yang kinerja dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, agar saham dari perusahaan dapat masuk ke dalam kategori saham syariah, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria pertama ialah kriteria kegiatan usaha dari perusahaannya. Jadi, dalam kriteria ini, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha yang dianggap merusak moral dan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kayak misalnya perjudian, kemudian bank-bank yang berbasis bunga, kemudian transaksi jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi, dan lain-lainnya yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Kemudian kriteria yang kedua ialah kriteria rasio keuangan perusahaan. Nah, dalam kriteria kedua ini terdapat 2 poin yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Poin pertama itu perbandingan antara total utang berbasis bunga dan total aset yang dimiliki perusahaan tidak boleh melebihi 45%. Kemudian poin kedua, perbandingan antara total pendapatan tidak halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan usaha revenue dan pendapatan lain-lain. Jadi
Jadi, jika suatu perusahaan telah memenuhi kedua kriteria itu, maka saham dari perusahaan tersebut akan dimuat ke dalam daftar efek syariah atau yang biasa disebut dengan DES. Nah, daftar efek syariah ini merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian daftar ini seringkali dijadikan panduan investasi serta acuan bagi Bursa Efek Indonesia dan pihak-pihak terkait saat hendak menerbitkan indeks saham syariah. Kemudian daftar efek syariah ini bukanlah daftar yang kaku karena terus diperbaharui. Secara periodik, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK menerbitkan daftar efek syariah sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan November. Jadi penyeleksian ini dilakukan OJK guna menjaga agar saham-saham tersebut tetap bersih dan tidak melanggar prinsip syariah yang berlaku di pasar modal. Nah, perusahaan yang tidak lolos seleksi ini akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Nah, adapun lembaga yang mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, saham syariah juga memiliki indeksnya sendiri yang bernama ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian, selain ISSI, ada juga Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan daftar 30 saham syariah yang paling liquid. Dan selain ISSI dan JII, ada juga Jakarta Islamic Index 70 yang merupakan daftar 70 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu, bagaimana cara memilih saham syariah yang bagus? Dari 456 saham syariah yang terdaftar, kita akan memilih saham syariah terbaik dengan kriteria yang pertama, industrinya masih tumbuh di masa depan. Kemudian yang kedua, revenue selalu tumbuh minimal 5% dalam 3 tahun terakhir. Yang ketiga, net profit margin minimal 5% dalam 5 tahun terakhir dan ROE minimal 10%. Kemudian, perusahaan selalu membagikan dividen dan yang terakhir memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dari 5 kriteria tersebut, kita mendapatkan beberapa saham syariah yang bagus, yaitu sebagai contoh sebagai berikut. Dan saya ingatkan, analisa atau review ini disampaikan untuk edukasi atau informasi dan bukan untuk rekomendasi. Oke, yang pertama ada saham dari perusahaan Telkom Indonesia. Perusahaan Telkom Indonesia itu adalah perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom memiliki anak perusahaan yaitu Telkomsel. Nah, ini dia gambaran harga sahamnya. Kita bisa lihat bahwa satu lotnya kita bisa beli dengan harga 347.000 dan mungkin sampai 390 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, ini kita bisa lihat gambaran dari income statement-nya sejak tahun 2016. Itu kita bisa lihat revenue dan net profit-nya cukup konsisten dan juga terus bertumbuh, dan di kemungkinan di tahun 2021 juga masih akan tetap naik. Secara balance sheet, tingkat utangnya memang di atas ekuitas yang dimiliki, dan teman-teman juga bisa cek net profit marginnya Telkom. Nah, valuasinya saat video ini dibuat itu price earning ratio-nya sekitar 16 kali, dan sebenarnya masih cukup wajar untuk perusahaan seperti Telkom sih kalau menurut saya. Dan ada lagi dividen yield-nya cukup menarik kalau melihat di sini bisa 4,84% dan cukup lumayan ya untuk saham ini. Kemudian yang kedua ada saham Ultra Jaya. Ultra Jaya atau ULTJ adalah perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang makanan dan minuman. Produk yang diproduksi berupa susu cair merek Ultramilk, teh kotak, susu kental manis Ultramilk, dan minuman buah-buahan Ultra. Nah, ini dia gambaran harga sahamnya
untuk saham Ultra Jaya kita bisa lihat bahwa satu lotnya kita bisa beli dengan harga 153.000 dan mungkin sampai lebih dari 153.000 ketika nanti video ini dibuat. Nah, kemudian ini gambaran income statementnya perusahaan Ultra Jaya ya. Dan sejak tahun 2016 itu revenue dan net profitnya cukup konsisten dan kita bisa lihat dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Dan di 2021 juga masih kemungkinan tetap naik. Secara balance sheet ini juga cukup bagus ya, dari tingkat utangnya memang di bawah ekuitas yang dimiliki dan ekuitas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan lebih tinggi maksudnya daripada liabilitasnya atau utangnya. Nah, untuk data earning per share-nya atau EPS-nya kita bisa lihat di tahun 2021 itu mengalami kenaikan ya, dan ini cukup bagus dan selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kemungkinan masih akan tetap naik di tahun 2021. Nah, valuasinya saat video ini dibuat itu price earning ratio-nya sekitar 10 kali. Sebenarnya masih cukup bagus ya untuk perusahaan seperti Ultra Jaya ini, dan dividen yield-nya juga cukup menarik kalau melihat di sini bisa 0,78% dan itu tuh cukup bagus dan cukup lumayan nih untuk saham ini. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang pasar modal syariah dan sedikit review mengenai saham syariah. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan langsung tulis saja di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi dan ditulis di kolom komentar. Harapan dari saya semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sudah bantu like, komen, dan subscribe, dan terima kasih juga yang sudah berkenan menonton. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.